Cerita ini diambil dari kisah nyata kehidupan seseorang yang menginspirasi. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. 7 tahun kemudian ku buat ia menyesal nyampe minta balikan, tapi aku 3 bulan berselang sejak aku ditalak oleh Mas Gama. Dan hari ini adalah hari di mana Palu diketok keras oleh hakim. Kini aku telah resmi menjadi janda secara agama dan negara. Selamat tinggal, Sil. Aku harap kita nggak akan pernah ketemu lagi, ujar Mas Gama. Sebelum kami berpisah di depan gedung pengadilan, aku menatapnya pergi menjauh. Pria yang sangat aku cintai itu telah menjadi pria dingin, yang tega melukai hatiku hingga sedalam ini, namun aku tak ingin lemah. Aku harus bangkit dari semua keadaan ini. Lebih baik aku pulang, gumamku seraya membuka ponsel untuk mencari ojek online. Aku tinggal di kontrakan seorang diri setelah aku diusir dari rumah Mas Gama. Aku tak lagi bekerja di toko Pak Suseno karena aku berencana untuk kembali ke Jogja setelah ini. Yah, aku ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Barangkali tinggal lebih dekat dengan ibuku bisa membuatku lebih cepat melupakan Mas Gama. Seminggu berlalu setelah aku mengambil akta ceraiku, aku sudah mengemas barang-barangku dan akan pergi ke Jogja malam nanti dengan bus. Namun saat ini aku merasa sangat tidak nyaman. Kenapa kepalaku pusing? Banget. Aku memijat kening berkali-kali. Tak hanya pusing, aku juga mual. Apa aku masuk angin? Karena cuaca sering hujan, aku juga menjadi sering meriang belakangan ini. Mungkin aku harus ke dokter. Aku nggak mau perjalanan aku batal gara-gara sakit. Aku menahan rasa tak enak pada tubuhku lalu mandi dan makan beberapa lembar roti tawar. Setelahnya aku langsung pergi ke klinik yang tak jauh dari kontrakanku. Ibu sudah datang, bulan, tanya dokter wanita yang memeriksaku. Aku terkesiap dengan pertanyaan dokter muda itu. Saya tanya apa ibu sudah datang, bulan. Soalnya saya tebak ibu sedang berbadan 2, ujar dokter itu tersenyum. Apa saya hamil? Aku sungguh terkejut. Ini tidak mungkin. Sudah 3 bulan aku tak berhubungan dengan Mas Gama. Coba diingat-ingat apa ibu telat atau tidak. Saya rujuk ke dokter kandungan saja ya, biar lebih akurat hasilnya, kata dokter itu lagi. Aku menelan keras karena aku memang sering telat datang bulan aku. Menganggap ini bukan hal yang aneh. Aku sudah sering kecewa jika melakukan tes kehamilan, jadi aku mengabaikannya. Saya udah telat beberapa bulan ini, dok, ungkapku. Nah, lebih baik langsung ke dokter kandungan. Pas banget ada jadwalnya setelah ini. Aku menahan segala rasa yang membuncah dalam hatiku. Aku tak ingin berharap, tetapi jika aku memang hamil, aku pasti akan sangat bahagia. Seharusnya aku bahagia, namun kini aku telah bercerai. Apa jadinya jika aku hamil? Seorang diri. Ya Tuhan, aku tak tahu lagi apakah aku harus bahagia atau malah sebaliknya. Dengan dada bertalu-talu, aku menunggu namaku dipanggil oleh dokter kandungan. Dan setelah aku menceritakan semuanya, dokter memintaku melakukan uji tes PEG. Hasilnya sungguh membuatku tercengang. Selama bertahun-tahun aku dan Mas Gama menunggu momen ini terjadi. Aku menahan tangisku di depan sang dokter. Kalau dihitung ini sudah masuk minggu ke-13, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda sedang hamil. Jadi aku tidak menyadari perubahan dalam diriku. Kita coba tes USG untuk melihat kondisi janinnya. Dan kini aku berbaring di atas ranjang sementara sang dokter memeriksaku. Kenapa, dok? Aku pasti memucat. Alhamdulillah kondisi janinnya sangat baik, Bu. Aku tak sanggup mengucapkan apapun saat ini. Dan aku hamil bayi kembar, ya Tuhan. Saya nggak bercanda. Semuanya sehat dan lengkap, kata si dokter. Selama ini aku dianggap mandul, tapi ternyata aku bisa mengandung bayi kembar. Terima kasih, dok. Wah, selamat. Dokter itu lantas duduk di mejanya. Aku menunggu vitamin dengan tak sabar. Dia ayah dari bayi-bayi ini. Aku membuang napas panjang. Haruskah aku beritahu ataukah aku rahasiakan? Mereka akan menyesal jika tahu aku hamil. Aku mengajaknya bertemu, namun pesanku tidak terkirim. Apa yang harus aku lakukan? Ini harus lahir tanpa tahu ayah mereka. Tak ingin putus asa, aku memutuskan untuk mampir. Rumah itu tidak begitu jauh dari klinik. Sepanjang perjalanan aku penasaran. Jika ia masih mencintaiku, ia tentu akan bahagia dan menyesal telah menceraikan aku. Makasih, Pak. Dan kini aku dibuat kaget karena gerbang rumah Mas Gama terkunci rapat. Rumah dijual? Bu Silvi nyari, siapa, tanya Bu Roro tetangga rumah ini. Apa ibu tahu aku menatapnya penuh harap? 2 garis merah. Dan kini setelah kami berpisah, aku malah hamil. Selamat, Bu, Anda hamil. Sudah 3 bulan, ujar dokter itu. Iya, badanku lumayan berisi. Aku hanya mengira ini telat haid biasa. Aku mengangguk lemah. Ia tersenyum tipis lalu mengerutkan keningnya. Saya beneran hamil, dok. Aku mendadak cemas dengan ekspresi dokter itu. Saya hanya terkejut karena ternyata ibu hamil bayi kembar, ujar dokter itu tersenyum. Aku hamil. Dokter, jangan bercanda, lirihku. Ini ada 2 kantong janinnya, Bu. Air mataku tak tertahan lagi. Aku mengusap wajahku. Saya sudah menunggu bayi ini selama lebih dari 3 tahun, ujarku terharu. Saya doakan semuanya lancar sampai persalinan nanti.
yang saya tuliskan resep untuk vitamin. Dadaku berdebar-debar ketika aku membuka kontak Mas Gama. Jadi kupikir dia harus tahu, dia berhak tahu. Aku agak gemetar ketika mengetik di ponsel. Mereka menghinaku mandul, tapi nyatanya tidak. Aku memutuskan untuk mengirim saja pesan pada Mas Gama. Jika sikapnya baik, akan kuberitahu apakah aku diblokir. Apakah anak-anak tak berdosa? Aku mendadak sedih memikirkan masa depan mereka. Ke rumah Mas Gama usai mengambil vitamin, aku memakai ojek dan bagaimana Mas Gama akan menyikapi kehamilanku. Aku menahan air mataku hingga aku tiba di depan rumahnya. Aku melempar senyum pada driver ojolku. Ada poster kecil yang ditempel di sana. Ya Tuhan, Mas Gama telah pindah rumah. Bu Roro, ini Mas Gama pindah kemana ya Bu? Apa Ibu tahu? Aku menatapnya penuh harap. Tetanggaku melipat kedua lengan di depan dada. Udah selingkuh dan diceraikan, sekarang masih berani pulang ke sini. Aku menahan sakit hatiku atas ucapannya. Maaf Bu, kalau nggak tahu ya udah. Wanita itu mendengkus. Aku hampir pergi. Tapi ia mencekal lenganku. Pak Gama udah pindah ke luar negeri. Kemarin, ucapnya. Apa? Ibu nggak bohong? Aku terkaget. Enggak, saya nggak bohong. Pak Gama udah menikah lagi 2 hari yang lalu dan langsung bawa istrinya ke luar negeri, bagai disambar petir di siang hari. Aku ternganga. Mas Gama telah menikah? Secepat itu? Bahkan baru seminggu sejak kami resmi bercerai. Makanya jangan selingkuh. Giliran ditinggal nikah cuma bisa nangis. Bu Roro kembali meledekku. Saya nggak selingkuh. Teriakku. Aku membalik badan. Ku usap air mataku. Kini aku meneguhkan hati. Aku akan pergi membawa benihnya. Aku tak akan membiarkan anak-anak ini bertemu dengan Mas Gama. Dia dan keluarganya sama sekali tidak berhak atas anak ini. Untuk kalian semuanya, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nantikan segera video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya pastinya.